Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agar dapat keberkahan dan kelancaran pada acara ini, ada baiknya kita mendengarkan dahulu bacaan tilawah dari Ukti Yuli kepada Ukti Yuli. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, syukran rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ja'alna masakanhum nakisu. Masakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Artinya, bagi setiap umat telah kami tetapkan, kata Allah, syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Taulahul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 67 sampai 70. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ukti Yuli atas pembacaan tilawahnya. Semoga kita yang mendengar dan juga yang membaca mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, syukran teman-teman yang udah join di Yuki kali ini. Alhamdulillah Yuki sudah masuki Gen Talks yang ke-28. Nah, dengan temanya ini adalah transplantasi organ, solusi hakiki atau ajang kapitalisasi. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita bahas? Gitu. Jadi baru-baru ini ada sebuah penelitian, bukan penelitian sih, kayak apa ya, penemuan di bidang medis. Nah, jadi para ahli medis di Amerika ini menemukan suatu apa ya, penemuan baru mengenai di bidang medis. Jadi ada transplantasi ginjal hewan ini yaitu berarti ke manusia. Nah, untuk penjelasannya di sini udah ada pembicara kita ya,
kayu juga. Oh iya, seperti itu. Kita juga ada aturan dan forum. Nah, aturannya apa sih? Jadi aturannya ini kita sebagai muslimah kan di sini bukan muslim di Islam, tapi kan jadi umatnya. Nah, jadi kita diwajibkan untuk berpakaiannya muslimah, yaitu aurat. Juga diusahakan untuk mengaktifkan akhir jika boleh jika ada kendala, dan juga diminta mematikan mikrofonnya ketika kajian langsung, dan juga ditekan partisipasi aktif dan diskusi jika ditanya atau dimintai untuk mengungkapkan pendapat. Nah, kita juga punya media sosial, yaitu ada di Facebook, ada di IG, Instagram, dan juga ada di YouTube. Jadi tinggal search aja akun Yuki ini, namanya underscore di community. Nah, teman-teman bisa follow ya, subscribe juga. Suara aku jelas gak ya? Yang sekarang jelas, tadi enggak, coba lagi, Dek. Oh, yang tadi nggak jelas ya? Kedengeran apa? Masih kedengeran apa gimana? Apa nggak sama sekali? Suaranya naik turun, Dek. Jadi kadang tenggelam, kadang jelas. Ya udah nih, aku copot headsetnya dulu ya. Nah, ini kedengeran. Ya, kedengeran. Oke deh. Oke, di sini udah ada Kak Dina Azkia untuk pembicara pertama. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah khair. Apa kabar, Rahma? Alhamdulillah baik. Oh iya, Kak. Kita tuh mau bahas apa sih sebenarnya? Jadi kan tadi udah aku kasih bocoran kan, dikit-dikit gitu. Apa langsung aja kali ya ke Kakak? Oke, boleh. Baik, untuk pembicara pertama karena udah ada juga Kak Azinya, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya suara aku jelas kan ya, Ya, jelas. teman-teman? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, ya, nikmat, rahmat, serta karunia-Nya hingga detik ini. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk untuk melaksanakan Islam dengan benar, ya, tata cara Islam dengan benar. Sebelum saya mulai, terima kasih ke tim Yuki yang sudah memberikan kesempatan untuk mengisi acara di siang hari ini. Terus salam takzim juga buat Suhu Yuni setelah lama nggak ketemu. Berapa tahun ya, Kak, kita nggak ketemu. Ini baru first time loh ketemu lewat online, ya Allah, senang sekali. Suhu Yuni nih, Masya Allah. Oke, untuk hari ini kita itu akan bahas, kemarin itu diminta untuk bahas tentang tema yang sebenarnya ini lumayan wah ya temanya, karena terkait tema yang sedang booming gitu. Jadi betul tadi kata MC, kata Mbak Rahma, kita akan bahas tentang transplantasi organ gitu ya. Sebenarnya sering banget kita tuh dengar tentang transplantasi organ gitu ya. Tapi apa sih yang buat ini tuh booming gitu? Kenapa sih berita ini tuh sangat booming gitu? Nggak tahu kalau teman-teman mengikuti berita tentang ini atau tidak ya. Cuma dari kemarin itu berita ini tuh wirawiri ya di jagat media sosial ya. Izin share screen ya, Mbak Rahma. Oke, sudah terlihat belum ya? Kok langsung terima kasih? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat, Kak. Iya, udah kok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan bahas tentang transplantasi organ ya.
sebelum kita masuk ke bagian inti tentang transplantasi organ itu apa gitu ya, kenapa bisa booming, kita lihat dulu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, kalau menurut, Wikipedia gitu ya, yang namanya transplantasi ya, ini tuh ada transplantasi, transportasi, transmigrasi, yang belakangnya II, terus trans itu kan berarti berpindah ya. Nah, transplantasi organ, jadi organ ini berpindah nih dari siapa ke siapa gitu kan ya. Nah, transplantasi itu atau cangkok gitu ya kalau kita kenalnya, atau pemindahan seluruh tubuh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Biasanya ditunjukkan untuk menggantikan organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari si pendonornya. Jadi intinya mah pemindahan organ gitu ya, entah itu pemindahannya dari tubuh yang sama atau ke tubuh orang lain gitu, kayak misalkan si A mendonorkan, ginjalnya ke si B, atau misalkan teman-teman pasti pernah dengar, transplantasi kulit ya. Jadi kan kalau misalkan di anggota tubuh kita itu kulitnya bermasalah, itu bisa ditransplantasi, kita ngambil misalkan dari, bagian kulit belakang itu ditransplantasi ke bagian yang rusak gitu. Itu, mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Jadi intinya mah pemindahan organ gitu, entah itu jantung, hati, ginjal gitu ya, kulit dan sebagainya gitu. Kemudian, nah, faktanya ini ya, transplantasi organ itu, setiap tahun itu bertambah banyak, maksudnya kebutuhannya gitu ya. Setiap tahun itu kebutuhan orang untuk, transplantasi organ itu semakin banyak. Ini dari semalam tuh nyari data pastinya, angkanya berapa tuh nggak ketemu-temu, mungkin karena memang data rahasia kali ya. Sempet nemu, cuma itu, bukan dari media resmi. Jadi kalau di Korea itu setiap tahunnya itu mereka butuh 7.000 sekian untuk, transplantasi organ gitu. Bayangkan 7.000 7.000 itu banyak ya, 7.000 dijejerin coba, ginjal dijejerin 7.000 atau misalkan jantung, hati gitu ya. Jadi, kebutuhan itu semakin meningkat setiap tahunnya, tapi ternyata berbanding terbalik dengan, kesediaan organ yang mau didonorkan gitu. Jadi yang butuh banyak, tapi pasokannya sedikit nih. Nah, otomatis kan akan menjadi masalah ya, masalah ketersediaan gitu. Kemudian, nah kalau untuk beberapa orang tertentu itu akan menjadi peluang ya. Contohnya di sini misalkan kalau peneliti ya, peneliti atau ilmuwan, itu kan, karena ketiadaan ini itu akan menjadi peluang riset kan, kayak misalkan, "Oh gimana nih caranya kebutuhan ini terpenuhi tapi nggak mengorbankan manusia," atau misalkan mereka itu, melakukan inovasi-inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan manusia dari segi transplantasi organ. Kemudian, dari orang-orang kapital yang pemilik modal, otomatis, ini tuh akan menjadi lahan basah untuk peluang bisnis, ya. Kenapa lahan basah untuk peluang bisnis? Nanti mungkin, akan lebih jelas ya, di materi selanjutnya gitu. Jadi kan yang namanya organ itu kan mahal atau, murah? Kalau menurut teman-teman? Mahal Kak, mahal. Mahal atau murah? Mahal ya, eee, kan kalau biasanya tuh kalau saya suka bilang ke temen tuh bilangnya onderdil ya, maksudnya onderdil itu kan, spare part bagian-bagian tubuh gitu. Jadi kan kalau bilang, kita aja misalkan mau benerin handphone nih, mau benerin handphone bagian apanya, misalkan layarnya, LCD-nya aja itu hampir 300.000-400.000 bisa ya. Kemudian kalau mau benerin motor, bagian apanya misalkan yang rusak, itu pun, mahal gitu ya, apalagi di sini organ tubuh manusia yang memang dibilang onderdilnya itu langka gitu ya, kan susah itu ya untuk mencarinya. Jadi kan kita membutuhkan biaya yang besar gitu. Kemudian, nah si kapital ini pasti akan berpikir gimana caranya ini menjadi peluang yang murah murah tapi, bisa gitu ya mengatasi kelangkaan ini gitu. Nah kemudian, lantas kita nih sebagai generasi muslim, apa sih peran kita gitu ya, peran kita yang diambil sini nih apa gitu. Nah ini nanti teman-teman bisa berpikir sendiri ya, kira-kira kita tuh mau di mananya nih. Kalau misalkan peneliti dan kapital aja mereka sudah memikirkan, nah kita itu sebagai generasi muslim harusnya di mana gitu. Nah kemudian karena tadi ya kita, yang transplantasi organ ini ada berita terbaru yang memang kemarin itu sempat bikin geger gitu ya. Jadi berita ini pertama kali di-update di media itu oleh, USA Today ya, di tanggal 19 Oktober gitu. Nah, jadi, media ini itu menerbitkan bahwa
keberhasilan gitu ya, keberhasilan dunia medis kedokteran untuk mentransplantasi si organ, khususnya ginjal dari babi ke manusia itu sendiri. Nah, kan ini ada baru kemarin ya 19 Oktober. Dari 19 Oktober sampai hari ini, itu belum ada laporan resmi, maksudnya laporan resmi itu dalam bentuk artikel resmi, jurnal ataupun paper atau misalkan di dunia medis yang memang melaporkan hasil ini. Jadi sebenarnya ini tuh hanya baru berita, walaupun sebenarnya beritanya betul ya, memang ada beritanya, cuma untuk laporan ilmiahnya itu memang belum ada gitu, belum diterbitkan gitu ya, entah itu masih disusun atau apa, saya kurang paham ya. Jadi kemarin itu nyari-nyari jurnalnya ya, itu belum ada. Nah, kemudian apa sih, yang terjadi gitu ya, di organ transplantasi ini. Nah, jadi, yang memimpin gitu ya, beliau ini yang memimpin proses transplantasinya ya, seorang profesor dari NYU ya, NYU, apa ini singkatannya ya, NYU Transplant Institute gitu ya, berhasil melakukan transplantasi ginjal babi ke manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah gitu ya. Jadi ini baru pertama kali dengan timnya beliau ya, itu, bisa dibilang berhasil. Kenapa berhasil? Karena kan ketika kita melakukan transplantasi itu harus, kita amati ya selama, beberapa hari gitu. Nah, saya kurang tahu kalau untuk misalkan pengamatan setiap organ mungkin berbeda-beda ya, dikatakan berhasil atau tidaknya itu kan beberapa hari itu saya kurang tahu. Cuma setahu, yang laporan ini tuh 2 hari saja itu tidak ada kendala di transplantasi organ dari, ginjal babi ke manusia ini itu tidak ada kendala gitu. Bahkan dikatakan almost gitu ya, maksudnya hampir sempurna gitu. Jadi, transplantasi organ ginjal ini dikatakan hampir sempurna gitu, karena tidak ada kendala sama sekali, maksudnya efek dari tubuh si penerima ini gitu. Nah, ini, yang mimpin itu bukan main-main ya, seorang profesor dengan terbitan ilmiahnya itu banyak kalau di sini dilihat ya gitu ya, berbeda dengan di negara kita gitu. Seseorang yang nggak bisa mimpin tapi mimpin gitu lah ya. Kemudian, nah, organ babi apa sih yang, ginjal ini sebelum ditransplantasikan ke manusia, ternyata bukan semata-mata, dari babi liar yang kita sembelih terus ginjalnya diambil, ternyata enggak. Jadi, babi ini itu memang sudah ada treatment terlebih dahulu, terus ada rekayasa genetik ya untuk si babinya ini. Jadi memang, perlakuan si babinya pun, sudah berbeda dengan babi-babi lain gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita pikirkan, apakah ketika kita sudah memberikan perlakuan yang terbaik terhadap babi ini, menjadikan dia itu boleh untuk ditransplantasikan ke manusia gitu ya, karena harus berpikirnya sampai ke situ ketika kita seorang muslim gitu. Nah, ternyata kalau tadi kan babi ya, ternyata, penggunaan organ hewan untuk transplantasi organ itu bukan yang pertama kali ya, ternyata ada, ini di tahun 1993 ya, kalau dilaporkannya itu 1993 gitu. Tetapi, kalau nggak salah penelitian ini tuh jauh sebelum sebelum 1993. Jadi ini adalah transplantasi hati ya, babon. Babon itu kan sejenis kera ya, satu spesies dengan kera. Jadi transplantasi hati babon ke manusia gitu. Jadi memang pengembangan dunia medis kan kita tuh orang awam itu jarang tahu ya perkembangan dunia medis itu seperti apa. Para peneliti, para ilmuwan itu memang mereka itu sedang fokus bagaimana caranya, mengganti manusia sebagai yang mendonorkan itu dengan, yang lain gitu, bisa dengan hewan gitu ya, salah satunya babi ataupun babon. Kenapa sih dipilih babi dan babon? Kita tahu babi itu kan, harganya lebih murah ya, jauh lebih murah dibandingkan dengan organ manusia. Bahkan dengan sekelas sapi aja mahalan babi kan. Mahalan sapi, salah, mahalan sapi. Jadi murahan babi gitu loh. Nah, otomatis kan kita itu kalau dari segi ekonomi melihat yang harganya murah tetapi kan, bisa digunakan gitu kan kalau dari ilmu ekonomi ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, otomatis kenapa digunakan babi, ya tadi dari segi biaya pun dia murah, perlakuannya nggak susah kan kalau babi itu.
babi itu diberi makan, perlakuannya pun tidak susah seperti yang lain, berbeda dengan sapi ataupun hewan-hewan lain. Makanya salah satu alasan digunakannya babi adalah murah gitu. Kak, kenapa nggak pakai tikus? Hati tikus dengan hati manusia, ginjal tikus dengan ginjal manusia kan ukurannya berbeda ya. Kita kan mencari yang kurang lebih sama bentuknya dan segi ukurannya dan sifat-sifatnya gitu. Nah, mungkin itu dari saya pribadi terkait fakta yang ada gitu ya tentang transplantasi ginjal pada babi ini. Jadi memang artikel resminya terkait ini tuh belum ditemukan, maksudnya artikel resmi dari institutnya tersebut ya belum memberikan laporan resmi. Jadi hanya medianya saja. Kenapa bisa terkenal di Indonesia? Karena kita tahu masyarakat Indonesia kan mayoritas Muslim ya. Jadi kalau ada kata-kata babi tuh kayaknya langsung langsung bikin wah gitu ya. Padahal kalau di luar negeri mah biasa aja gitu ya. Jadi memang itu mungkin salah satu yang bikin booming di Indonesia. Nah, nanti, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua ya, bagaimana peran muslim kita sebagai seorang muslim untuk, mengaitkan berita ini dalam Islam. Oke, mungkin itu dulu Rahma. Oke, Kak. Syukran ya, Kak Aski. Nah, berdasarkan apa ya, dari paparan Kakak ini aku juga baru tahu kalau misalkan transplantasi babi ini, yang ginjal babi ini belum ada di ini ya, jurnal-jurnal atau paper gitu. Jadi emang ya orang Indonesia itu kalau misalnya baca berita, ya udah baca nih berita yang ada, yang lagi heboh, tapi nggak nyari lagi gitu. Aku juga sama kayak gitu ya. Aku tuh kemarin-kemarin kan nyari kan beritanya. Nah, pas lihat berita itu, wah ternyata ada loh kayak gini gitu. Masa ginjal babi ditransplantasi ke manusia gitu. Terus aku nggak nyari-nyari kayak itu udah diterapkan belum ya gitu, apa udah ada paper atau jurnalnya belum ya gitu, enggak nyampe ke situnya. Aku mikirnya kayak oh berarti ini udah dipatenkan atau gimana gitu. Nah iya sih, berarti ya sebagai warga Indonesia harus banyak-banyak baca lah. Harus banyak-banyak cari referensi lain. Baik Kak Azki, syukron atas ilmunya. Dan selanjutnya kita ke pembicara kedua, ada Kak Yuni. Maaf Kak Yuni, tadi aku salah sebut nama. Aku tadi nyebut Kak Yuyun kalau salah, Wan ya. Assalamualaikum Kak Yuni. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. alhamdulillah. Di sini hujan, gak apa-apa ya? Terdengar kan suaranya? Kedengaran kok jelas. Gimana Kak kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, Saya dipanggil Suhu sama si Aski. Kalian panggil Aski apa tuh? kakak Senpai. Aku sih mirip kakak. Oh iya senpai, ya senpai. Baik. Salam kenal ya Kak, baru kenal aku juga sama Kak Yuni. Baru pertama juga ya Kak jadi Alhamdulillah. pembicara di Yuki, alhamdulillah dapat kesempatan ketemu sama Kak Yuni. Oke deh, kita bakal bahas lanjutin yang tadi kan, transplantasi ginjal babi. Nah, kalau tadi Kak Aski kan udah mengungkapkan fakta-faktanya nih terkait tentang transplantasi ginjal babi. Nah, gimana sih Kak, kalau menurut pandangan Islam mengenai transplantasi ginjal babi ini, apakah boleh gitu? Dalam Islam boleh nggak sih kita itu menggunakan apa ya, transplantasi dari hewan gitu, bukan dari manusia. Misalkan manusia, misalkan si A mendonorkan ginjalnya, nah itu kan biasanya kayak gitu ya. Tapi kan ini bedanya kita itu mendapatkan transplantasi dari hewan. Nah, hewannya ini babi juga, babi kan dalam Islam kan haram. Nah, gimana sih Kak menurut Islam itu gitu? Oke, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan ya Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya catatan ada di HP, jadi nanti saya nggak apa-apa ya. Kalau gambarnya nggak gerak, nanti kalau nggak ada suara dipanggil aja. Ya Kak, siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jazakillah kepada teman-teman yang udah memberi saya kesempatan. Ya jazakillah khairan katsir. Mudah-mudahan ini menjadi suatu waktu yang barokah ya, menjadi wasilah untuk kita dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena majelis ilmu yang membahas ilmu-ilmunya Allah itu seperti kita berada di taman-taman surga. Betul tadi kata MC, kita lagi di ini ya. Jadi mohon diperhatikan adab dan auratnya ya, karena sama aja teman-teman, meskipun kita ada di virtual ya barokahnya itu tidak akan berbeda ya, meskipun memang fokusnya berbeda banget beda banget sama ketika offline kan gitu, tapi barokahnya tidak akan terkurang seperti itu. Maka mudah-mudahan kita forum ini ya, saya sendiri baru pertama hadir di forum ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Bismillah, izin menyampaikan tentang apa tadi, transplantasi ya. Tadi ada contoh-contohnya dari ASI. Sekarang bagaimana sih pandangan transplantasi itu di dalam Islam? Ya, sebenarnya kan orang banyak mengambil, saya bahas transplantasinya dulu ya teman-teman. Kalau dalam Islam itu kan orang sering mengatakan tentang maqasidus syar'i ya, artinya la doro, yang maksudnya mengambil yang bermanfaat gitu ya. Atau biasa mereka mengambil gini, di maqasidus syar'i itu kan ada dia tidak membahayakan manusia. La dororo wala diroron kan gitu ya. Jadi menganggap bahwa ada yang kemudian sesuatu yang diharamkan Allah lalu dibolehkan ya. Ya, itu ada dalilnya kan begitu. Saya bacakan dalilnya ya teman-teman. Bismillah, di surah Al-Baqarah ayat 173, innama al-maitata wad-dama wa lahmil khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala adim fala isma alaih. Artinya sungguh Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain dari Allah. Namun siapa saja yang dalam keadaan terpaksa memakannya, maka ya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka dia tidak berdosa, tidak ada dosa atas dirinya. Ya, berarti apa namanya ya? Jadi ada kaidah di sana untuk kita diperbolehkan ya. Meskipun hati itu kayaknya nggak suka gitu. Tapi saat kalau di sini kan makan dan minum ya. Jadi korinahnya itu, penunjukannya itu makan dan minum. Makan dan minum, kemudian kalau misalkan kita udah nggak menemukan apapun yang halal untuk kita konsumsi, sedangkan makan dan minum kalau dalam masalah hajatul udhawiyah, kebutuhan manusia kan harus segera dipenuhi. Dan ketika tidak dipenuhi, sudah 7 hari nggak minum misalkan, nah maka apapun yang kemudian ada di depan dia yang bisa dia konsumsi, nah itu boleh dikonsumsi olehnya, karena tadi menyangkut kematian, nyawa itu benar-benar udah di depan mata. Nah, apakah makna ini ya sesuatu yang diharamkan kemudian bisa dibolehkan oleh Allah sehingga hukumnya menjadi makruh, itu bisa dikiaskan, berarti bahasa kias itu diumpamakan dengan transplantasi. Nah, di sini saya bahas ya, saya mengutip materi ini dari Al-Wa'i ya, kitab Al-Wa'i karangan dari nanti mungkin bisa saya bacakan linknya. Nah, di buletin Al-Wa'i itu ya, nah harus dilihat ya teman-teman, dilihat ada syarat yang kemudian kita harus melihat kias ini bisa dipakai. Yang pertama adalah kiasnya itu ilatnya atau dia penunjukannya yang menyebabkan hukum itu nanti bisa ada, itu dilihat ya. Masalah cabang yang dikiaskan yaitu keadaan transplantasi organ berserikat pada ilat yang menjadi sandaran kias. Apa maksudnya? Maksudnya keadaan terpaksa ya untuk orang yang tidak punya bekal baik zat ataupun jenisnya. Jadi kalau orang yang mau transplantasi itu kan kadang mereka menganggap, dokter itu kan menduga bahwa ini harus segera diganti kan gitu ya. Karena kalau nggak diganti dia bisa menimbulkan kematian
kematian. Nah, ketika menimbulkan kematian itulah ilat atau penunjukannya itu dikiaskan gitu, diseumpamakan dengan makanan tadi. Ya, sehingga ketika dia makan atau sehingga ketika organ tubuhnya diganti, maka itu bisa bisa menyebabkan dia hidup. Ya, begitu ya. Itu kiasnya kan begitu. Nah, mari kita bahas kiasnya bagaimana, maksudnya penunjukannya bagaimana nih untuk transplantasi kalau dengan pengkiasan seperti itu. Yang pertama ya, jadi nggak semua donor ya teman-teman, nanti diperhatikan. Afwan nggak bikin PPT. Nah, yang pertama ini kita lihat bahwa ada organ transplantasi itu yang dia sebenarnya tidak termasuk dalam menentukan menentukan penyelamatan hidup. Ya, dia nggak termasuk. Contohnya apa yang nggak termasuk itu? Misal hidung, kan gitu ya. Karena sebenarnya orang kalau dia batangnya dilepas juga dia masih bisa nafas kan, cuman nanti ada kerusakan lah misalkan gitu. Atau mata kan gitu, transplantasi mata. Misalkan dia nggak punya mata, dia buta. Buta juga masih hidup kan teman-teman. Nah, jadi transplantasi yang pertama, kalau dia nggak berkaitan dengan penyelamatan hidup, itu udah jelas tidak dipakai di dalam Islam. Karena dia tidak termasuk doror. Contoh transplantasi tangan, kan gitu ya, mata, apalagi kulit, ya tadi itu kan ada bahasa kulit, menyambungkan, banyak lah ya yang itu nggak berkaitan dengan penyelamatan hidup. Nah, yang kedua kasusnya penyelamatan hidup, apa itu? Misalkan ginjal. Nah, kalau ginjalnya cuma satu aja teman-teman, itu juga nggak termasuk penyelamatan hidup loh. Tapi kalau dua-duanya bermasalah, nah itu baru kasus dia termasuk menyelamatkan hidup. Dua ginjalnya bermasalah. Terus hati ya, jantung seperti itu. Nah, itu termasuk karena itu bagian vital yang kemudian mesti diganti. Nah, itu bagaimana kasusnya? Kalau yang pertama udah jelas ya teman-teman, itu tidak termasuk penyelamatan hidup, jadi nggak perlu kita bahas. Misalkan Kak, dia kan donor kulit Kak, misalkan, mohon maaf, itu tidak termasuk penyelamatan hidup. Ya, jadi tidak termasuk ke dalam doror. Jadi misalkan orang kayak dia mau kulitnya lebih muda atau apa gitu ya, nggak tahu lah pokoknya kadang, atau dia pengen bisa melihat gitu ya. Nah, itu nggak termasuk seperti itu ya. Jadi nggak perlu kita bahas tuh transplantasi itu boleh apa enggak. Nah, tentu tidak boleh jawabannya ya, karena dasar kias tadi kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang dia untuk menyelamatkan hidup karena sifatnya ke organ vital. Nah, itu bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalkan dia yang menyelamatkan hidup tadi, penyelamatan hidup tadi, ya, maka kita lihat mana tadi? Berdasarkan secara syar'i boleh mana tadi? Adapun transplantasi yang menentukan penyelamatan hidup, ya, itu ilatnya ada. Nah, tapi tidak ditegaskan terjadinya seperti yang ada dalam keadaan terpaksa ya. Jadi nggak terlihat gitu. Kenapa? Sebab orang yang dalam keadaan terpaksa itu memakan makanan yang telah diharamkan oleh Allah secara pasti kan gitu ya. Dia akan menyelamatkan hidup. Nah, cuman nih, kalau orang yang gini, kalau kita kelaparan, kita udah haus banget 3 hari nggak minum gitu ya, atau kita seharian goes gitu ya, terus nggak makan, nggak minum, nah tiba-tiba kan itu kita udah bener-bener kayak jatuh gitu ya, terus memang butuh makan. Nah, di situ ketika dikasih makan, atau orang misalkan itu roti bukan punya kita, terus kita makan roti yang bukan punya kita, itu kan haram. Nah, itu tuh ketika kita makan, kita terselamatkan, betul tidak? Otomatis kan kita bakalan terselamatkan. Nah, sedangkan untuk masalah transplantasi ini sebenarnya masih diragukan juga. Contoh ketika kita ini baru berbicara donor jantung misalkan. Donor jantung yang ini sama dengan pendonor. Maksudnya bukan sama dengan pendonor, maksudnya dia udah diuji terus cocok kan gitu ya. Cocok. Nah, akhirnya didonor dah jantungnya. Terselamatkan tidak? Benar-benar terselamatkan tidak? Enggak juga. Ada yang dia akhirnya gagal. Kan gitu ya. Ada yang ketika selesai didonorkan dia gagal. Ada yang akhirnya dia menemukan gejala lagi, penyakit lagi. Kan seperti itu. Jadi enggak benar-benar pasti terselamatkan. Nah, maka di sini kaidahnya dia apa? Jadi ilatnya, penunjukan hukumnya itu akhirnya dia tidak sempurna, teman-teman.
Ya, kenapa? Karena bisa selamat, bisa juga nggak selamat. Ya, orang yang dia dapat donor ini baru berbicara dia mendapatkan donor sesama manusia, kan gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua kita berbicara, jadi istilahnya gini, dia selamat atau enggak gitu. Yang kedua kita berbicara tentang ini baru berbicara manusia ya teman-teman, belum berbicara hewannya. Nah, misalkan gini, dalam apa namanya di dalam Islam ada itu namanya ada dua ya. Biasanya pendonor itu kan ada dua. Yang pertama dia mendonor selagi dia hidup. Kedua dia mendonor ketika dia mati. Nah pertanyaannya gini, emang bisa dia mendonor ketika dia hidup? Kan nggak bisa teman-teman ya. Dia nggak bisa. Maksudnya gini, dia istilah gini ketika dia lagi apa hidup, ya udah deh aku donorin aja tuh jantung aku, berarti dia mati dong. Saking sayangnya misalkan, aku nggak mau hidup lagi, aku donorin, nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah doror bagi dia. Dia mau menyelamatkan orang lain, tapi dia mendoror bagi dia. Dia membunuh dirinya sendiri. Nah, itu haram hukumnya. Berarti kan otomatis gini bahasanya, ketika dia hidup dia tidak bisa mendonorkan organ tubuhnya yang vital tadi, kan gitu. Nah, yang kedua berarti kemungkinannya pas dia mati. Nah, ketika mati bagaimana dalilnya? Ada lagi dalilnya, teman-teman. Apakah orang yang dia mati itu boleh diambil ya, boleh diambil secara maksudnya ketika dia baru meninggal tuh langsung meninggal langsung kan organ ketika kita meninggal itu sebenarnya masih hidup ya. Masih hidup terus kemudian ya udah kita pindahin nih cepet-cepet dia baru meninggal nih. Masih anget nih, masih anget. Boleh enggak? Itu ada hukumnya lagi di dalam Islam. Apa hukumnya di dalam Islam? Nah, hukumnya adalah ini apa nama? Nah, berkaitan dengan haram menyerang dan menyakiti ya apa namanya mayit ya. Nah, dalalahnya penunjukannya adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah begini, kasru azmi mayyiti kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup ya. Lalu kemudian yang kedua ya, ada lagi dalilnya. Kaitannya apa? Mutilasi atau mencabut ya organ-organ tubuh itu kan dimutilasi namanya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha melarang ya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah? Anin nuhbah wal muslah. Artinya Rasulullah melarang kanibal dan mutilasi. Ya, ini juga sejalan dengan hadis riwayat Ahmad bahwa berjalanlah dengan membaca asma Allah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa fi sabilillah, dan di jalan Allah qatilu mangkafaro. Kita boleh membunuh orang-orang kafir. Tapi kata Rasulullah apa? Wala tumassilu ya wala tagduru wala tuqtulu ya wala taqtulu walidan. Ya, dan janganlah kalian memutilasi dan jangan berkhianat dan jangan membunuh lansia. Jadi dari 3 hadis ini kita lihat nih, kan yang tadi yang orang hidup nggak mungkin, mustahil dia boleh mendonorkan organnya karena dia akan membahayakan. Yang kemudian kemungkinan kedua pasti dia pas keadaan meninggal kan gitu. Yang kedua, yang tadi dalil yang pertama dilarang ya, memotong orang meninggal itu seperti memotong dia hidup, dilarang. Yang kedua, itu seperti memutilasi, itu dilarang juga sama Rasulullah. Bahkan ketika mereka hidup nih, ketika itu kan dalil yang ketiga itu yang aku bacain hadisnya, itu adalah hadis tentang ketika berperang ya. Nanti tuh nggak boleh memutilasi lawan, nggak boleh teman-teman. Sekali dia tebas nih, itu adab dalam berperang. Ketika kita misalkan menebas, dia sudah mati ya sudah, nggak boleh dicabik-cabik gitu ya, kayak begitu. Ya kalau orang kafir kan enggak, dia malah kesenangannya mencabik-cabik manusia, itu enggak boleh di dalam Islam. Ya, itu ada berperang lagi dah teman-teman. Berperang yang dibolehkan oleh Rasulullah ketika hidup lagi. Apalagi ketika mati, dia tidak berdaya dan tidak punya daya dan upaya. Tapi apa? Perlakuannya sama seperti orang hidup. Ya, Masya Allah teman-teman. Ente sampai mati aja ada aturannya. Dijaga harkat martabatnya Islam. Ya bayangin, makanya Islam ini kalau diterapin dalam sebuah negara, Masya Allah ya. Nah, gitu ya. Jadi dilarang. Nah, makanya gini, ketika kita meninggal, apakah boleh kita mewasiatkan gitu ya, Kak, aku mau mewasiatkan ini, soalnya nanti organ dalam aku kan kayak udah nggak berguna lagi, yang penting aku pengen berguna, dan ketika aku meninggal aku kasih gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Ada hadis tambahan, ya hadis tambahannya adalah
Mana ya hadis tambahannya? Lah lupa aku. Ada tadi yang ini ya, hadis bahwa kita itu ya, Kakak nggak catat apa ya? Bentar, tadi Kak udah. Jadi, tidak boleh seorang, maksudnya mana ya? Sebentar. Ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki jasad ya, seseorang setelah kematiannya. Si mayit tidak memiliki kuasa atas jasadnya ataupun si ahli waris tidak memiliki kuasa atas jasad yang menjadi warisnya, kecuali apa? Harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal tadi. Jadi gini teman-teman, konsepnya. Saya meninggal. Ya, pastilah. Misalkan nanti. Nah, ketika saya meninggal, tidak ada siapapun yang berhak atas diri saya sendiri, bahkan diri saya sendiri. Paham sampai sini? Karena tadi tubuh ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, apakah ahli waris saya memiliki hak atas saya? Itu tidak. Yang mereka miliki adalah harta yang saya tinggalkan. Nah, itulah yang menjadi hak mereka. Sedangkan saya tidak menjadi hak mereka. Maka tidak ada istilahnya gini pewarisan gitu ya. Ya udah saya ridho kok nanti ketika ketika saya meninggal gitu ya, nanti saya kasih ya, ini enggak boleh karena saya itu enggak punya hak atas diri saya sendiri, seperti itu ya teman-teman. Atau kalau kita lihat kan amfu bil amfi gitu ya, hidung dengan hidung itu kan diganti ya, orang melukai hidung harus diganti dengan hidung. Kenapa? Itu datangnya dalil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tubuh itu milik Allah, Allah langsung mengirimkan aturan. Begitu ya teman-teman. Jadi hukum transplantasi itu sebenarnya tidak boleh gitu ya sebenarnya. Nah, apalagi ketika kita berbicara dengan babi. Ya, babi itu juga diharamkan ya, meskipun nanti kayak misalkan Kak, kalau vaksin ada babinya boleh nggak? Masih hukumnya makruh ya, karena kan tadi dalil yang Kakak bacakan di atas di surah Al-Baqarah tadi ya. Nah, itu masih boleh. Atau ada hadis dari Rasulullah tentang keharaman ya. Mana tadi itu makruh boleh. Ini misalkan ya Rasulullah, sesungguhnya di tanah kami ada anggur yang kami peras dan kami minum. Anggur itu kan khamr ya. Kemudian Rasulullah menjawab, jangan, nggak boleh diminum kan gitu. Lalu aku kembali kepada beliau dan aku katakan, ini dari Zubair bin Al-Awwam ya. Kemudian katanya, kami memberikannya itu untuk orang yang sakit. Nah, kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya itu bukan obat melainkan penyakit. Maksudnya kategorinya itu masih makruh. Cuman tadi kalau dia lihat dari standarnya gitu ya teman-teman, kaum mukmin itu kan sebenarnya memperhatikan apa yang masuk ke dalam dirinya. Ya, makanya gini, tadi kata Aski, kita sebenarnya harus menundukkan kita ini muslim apa bukan. Kalau muslim berarti standarnya harus dengan Islam. Seorang muslim bahkan memperhatikan makanan yang masuk ke dalam dirinya. Ya, supaya apa? Ketika dia meninggal, Allah halalkan tubuh ini masuk ke dalam surga gitu loh teman-teman. Bayangin kalau yang masuk adalah yang haram. Bayangkan tuh bagaimana nanti kita akan bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Islam ya tentu itu jelas keharamannya. Kenapa? Apalagi maksudnya gini, transplantasi sesama manusia aja kan gitu ya. Itu aja lebih dekat kepada bahaya dan tidak dianjurkan kan begitu, apalagi dengan hewan. Yang hewan itu ternyata mesti ada rekayasa genetikanya lagi ya, belum lagi kita lihat track record babi itu kayak gimana. Nah, dan itu bayangin itu dia akan bertahan terus di dalam diri kita, kan agak ngeri ya. Nah, itu kalau kita bahas itu dilarang di dalam Islam begitu ya. Nah, kemudian kenapa sih Kak efek ini bisa terjadi gitu ya? Tadi kan Aska udah sempat nyinggung-nyinggung tuh, ini ada keuntungan. Ya, keuntungan untuk apa dalam dunia bisnis, dunia kedokteran ya. Mungkin teman-teman ada yang suka drama Korea atau drama-drama ya yang itu negara-negara maju yang kalau kita lihat banyak namanya human trafficking. Ya, salah satu human trafficking adalah satu untuk pekerja seksual, yang kemudian kedua biasanya mereka mencuri organ tubuh, dan dia ya
mendapatkan organ tubuh itu mahal banget teman-teman, mahal banget. Nah bayangkan apa namanya, orang yang kemudian dia mampu menciptakan transplantasi ini ya sebenarnya nanti akan dibisniskan kan begitu ya, dibisniskan, dan ini akan membuat sebagian orang-orang itu menjadi untung kan begitu. Nah apa namanya ya, inilah ya kalau di dalam Islam kita dudukkan perkara ini dengan apa? Islam itu ya teman-teman, Islam itu memperhatikan yang namanya ilmu dan sakofah. Berarti kadang orang bilang gini, ya elah kuno banget sih Islam, masa transplantasi aja ngebahasnya sampai segitu rupa kan gitu ya. Nah, kenapa Islam sampai segitu rupa? Islam ini tidak mengkhianati yang namanya ilmu, teman-teman. Perkembangan teknologi masih diikuti oleh Islam. Bahkan Islam itu ketika menjadi sebuah peradaban itu kan ada namanya Ibnu Sina, bapak kedokteran ya, Avicenna. Itu kan berasal dari kaum muslim. Kenapa? Karena dalam Islam ilmu itu disahkan gitu teman-teman. Dia boleh-boleh saja. Hanya saja sebagai seorang mukmin dia harus punya sakofah. Makanya dalam Islam ada perbedaan antara ilmu dan sakofah. Karena sakofah inilah yang kemudian membuat dia dan mendorong dia kenapa dia mau menciptakan sebuah istilahnya perkembangan ilmu lah ya, perkembangan teknologi dan zaman yang seperti itu. Dorongannya apa? Dorongannya dikembalikan kepada sakofah teman-teman. Dan sakofah ini nggak sama semuanya. Sakofah Barat ada, sakofah Islam ada. Kalau sakofah Barat, dia tidak bertuhan. Karena dia tidak bertuhan, dia nggak punya standar aturan. Karena dia nggak punya standar aturan, kan akhirnya aturan itu kembali kepada dirinya. Karena dia adalah manusia, pasti standar dikembalikannya adalah akalnya. Akalnya pasti mengukur hanya dengan teori manfaat baginya atau tidak manfaat baginya. Sedangkan kata Allah apa? Kadangkala kamu berpikir itu manfaat untukmu, tapi sesungguhnya dia tidak bermanfaat untukmu. Ya, wallahu Allah sesungguhnya Allah lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Kan begitu. Nah, itu pandangan orang Barat. Makanya orang Barat apapun itu, ketika dia bisa melihat peluang yang menurut dia itu manfaat untuk dia, akan dia kerjakan. Dia tidak punya batasan halal dan haram. Sedangkan bagi seorang mukmin, seorang muslim, dia punya batasan halal dan haram. Kenapa? Muslim ini, dia sakofahnya, maklumat sabikohnya, pengetahuan sebelumnya itu khos. Khosnya berasal dari apa? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itulah Allah kirimkan sebuah standar. Standar untuk kita. Ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Jadi dengan standar batasan itulah kemudian manusia mengembangkan pengetahuannya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan standar yang udah dia punya. Begitu. Coba misalkan sekarang gini kita lihat. Oh kayaknya Kak kita nggak punya sesuatu yang kayaknya alkohol lagi kayaknya kita tuh kalau rujukan obat-obatan kayaknya yang haram-haram terus. Ya karena peradaban kita dikuasai sama yang tadi cuma berpikir bagaimana produksinya bisa cepat kan gitu. Sedangkan kaum mukmin nggak gitu. Bagaimana produksinya bisa telaten dan membatasi sesuatu yang itu menjadi halal dan haram. Ya, jadi apa ya teman-teman? Ini tuh kita harus menyadari kita hidup di sebuah peradaban barat yang itu jauh banget khos dari Islam, jauh banget dari nafas Islam, teman-teman. Maka kita kayaknya berat banget gitu, kayaknya kita asing banget gitu ya sama bahasan-bahasan yang ya lah emang Islam kudet, Islam nggak kudet, tapi Islam punya batasan. Dan ini harusnya didukung oleh peradaban, didukung oleh negara. Ya kenapa? Karena negara ketika dia berasaskan dengan Islam, yang dia pikirkan itu penyelamatan, bukan keuntungan. Kalau Barat kan enggak. Bagaimana dia bisa produksi murah, tapi mahal. Maksudnya dia istilahnya gini, mengeluarkan, modal sedikit, tapi untung banyak. Paham sampai sini? Misalkan kayak vaksin-vaksin gitu ya. Kan gitu kadang-kadang. Modalnya dikit, yang penting untungnya banyak. Kalau dalam Islam nggak begitu, karena Islam asasnya adalah salah satu filosofinya adalah menjaga nafs, menjaga jiwa, ya, menjaga
jiwa, menjaga apalagi akal gitu ya, maka dia akan perhatikan halal dan haram gitu ya, halal dan haram. Nah, ini semua ya kita sebagai seorang muslim harus memperkokoh sakofah Islam kita. Kan begitu. Kenapa? Karena dari sakofah Islam inilah kita bisa memiliki pijakan yang jelas, bisa mengambil sikap yang jelas, dan kita bisa mengetahui apa ya, kondisi peradaban kita, ya, sehingga kita bisa mengambil sikap gitu. Jadi kita nggak tersudutkan menjadi orang yang kudet, enggak. Kita tetap orang yang update, tapi kita tahu batasan kita. Update tentang ilmu kita boleh, tapi kudet tentang sakofah juga nggak boleh. Jadi sakofah kita harus kuat ya, sakofah Islam. Itu beda banget kan? Host banget kan ya teman-teman. Kan kalau misalkan kita lihat di orang Korea, orang kafir dan lain-lain itu kan, coba aja lihat ya mereka yang penting mah cantik ya kan, akhirnya oplas. Kalau kita kan nggak gitu. Sakofah kita bilang apa? Ya lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang paling baik yang dihisab sama Allah. Berarti kan yang paling penting bukan memperkaya wajah kita makin cakep kan gitu. Tapi gimana kita punya sakofah sehingga amal kita nih nggak menjadi doror, bukan, amal kita ini diterima sama Allah. Amal kita nih ihsan, ya kan? Ihsan. Kita tahu cara-caranya. Sampai apa? Sampai mau transplantasi aja kita tahu ini ihsan apa enggak untuk kita. Kan gitu ya, teman-teman. Ya, Allahu a'lam. Terakhir, apa yang mau kakak sampaikan adalah Allah itu udah jelaskan di dalam Islam, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak membuat penyakit kecuali Allah membuat obatnya. Kecuali satu penyakit. Apa satu penyakit? Yaitu al-haram, kematian. Jadi sebenarnya penyakit apapun yang ada di dunia ini, kalau Allah udah kasih batasan halal dan haram, pasti ada obatnya teman-teman. Pasti ada obatnya. Kecuali apa? Al-haram, kematian. Nah, bayangkan orang-orang kenapa akhirnya dia harus transplantasi ini dan itu gitu ya. Karena mereka takut mati kadang-kadang ya. Ya, kalau bagi kaum mukmin malah aib bagi dia memasukkan sesuatu yang haram. Saya dulu pernah dengar ustadz saya ya almarhum, beliau itu sampai nggak mau dimutilasi. Maksud dimutilasi apa? Di black ya, kalau nggak salah itu, dioperasi. Dia nggak mau ya. Kenapa? Ya biarkanlah, memang nyawa sudah ada di depan mata gitu ya. Jadi terima saja. Ya itulah orang-orang beriman. Kenapa? Ya dia nggak mau tuh istilahnya ada keringanan-keringanan atas sakitnya. Itu Masya Allah, itu guru saya. Bahkan dulu saya pernah membaca kisah seorang sahabat gitu ya. Dia itu kalau nggak salah punya sakit di kakinya. Dan itu sahabat itu ada yang kemudian dia amputasi ya. Amputasi ya. Nah, kemudian sahabat itu berkata, enggak, saya enggak mau amputasi. Biarlah ini menjadi saksi saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan sakitnya ini kemudian menjadi dimudahkan hisabnya di hadapan Allah. Begitu ya, teman-teman. Jadi apa namanya? Yaitu, dan ini kan butuh sakofah ya, supaya tidak takut mati, memikirkan kehidupan akhirat, itu punya sakofah Islam. Sedangkan kita hari ini diisinya sakofah barat. Istilah sakofah barat itu apa? Kepentingan. Asas manfaat. Materi. Lupa. Kita lupa. Sebagai mukmin kadang kita lupa. Yaumil akhir bagaimana. Hisab kita bagaimana nanti di hadapan Allah. Tubuh kita ini udah bener-bener halal nggak nanti, dihalalkan nggak masuk ke dalam surganya Allah, kayak gitu ya. Dan ini perbedaan kontras yang sangat besar sakofah yang ada di diri kita. Jadi jangan malas-malas ngaji teman-teman, karena disitulah kita mendapatkan sakofah, imun sakofah kita, sakofah Islam yang hari ini sangat sulit kita dapatkan ya, karena negara kita menganut kapitalisme demokrasi. Itu mungkin terakhir dari saya. Jazakillah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran ya Kak atas pemaparan materinya. Jadi setelah pemaparan Kak Yuning ini kita alhamdulillah ya jadi banyak tahu gitu mengenai transplantasi ini. Sebenarnya boleh apa enggak dalam Islam. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sama Kak Yuni, dari hadis juga, ada dari Al-Quran juga. Nah, ternyata transplantasi ini kan emang diharamkan ya. Nah, tadi udah dipaparin sama Kak Yuni.
alasan-alasannya. Jadi kan tema sekarang ini kan transplantasi organ, solusi hakiki atau ajang kapitalisasi. Nah, setelah pemaparan ini kita bisa simpulkan ya kalau misalnya hal tersebut bukan solusi hakiki ya tentunya kalau menurut pandangan Islam. Dan benar banget sih kata Kak Yuni yang tadi itu, Islam itu bukannya kudet, tapi Islam itu mempunyai batasan. Beda dengan pemahaman Barat gitu. Seperti yang kita tahu kan ya, bisa dilihat juga kayak dari artis Korea misalnya, kita lihat mereka menggunakan segala cara buat mempoles dirinya supaya cantik, ganteng gitu. Padahal kan contohnya kalau misalnya operasi plastik. Nah, operasi plastik ini kan kalau dalam Islam ya nggak boleh ya, karena merubah ciptaan Allah. Nah, kan kalau mereka kan emang bukan Islam juga dan mereka menggunakan segala cara dan contohnya itu kan operasi plastik. Nah, operasi plastik ini padahal kan itu sesuatu hal yang menyakitkan ya buat dirinya sendiri gitu. Bahkan ada juga yang operasi plastiknya gagal dan akhirnya jadi cacat. Nah, itu Islam benar-benar benar-benar mengurusi hal tersebut ya, beda dengan pemahaman-pemahaman Barat. Jadi kita sebagai orang Islam harusnya bangga dong gitu. Jangan beranggapan kayak oh ya Islam ini kudet, ternyata begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Dan benar juga kata Kak Yuni, jangan bosan-bosan buat ngaji gitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang di sini juga udah ikut Yuki, walaupun masih ada berapa ya, ada 11 sini ya, sama aku juga sama pemateri, dan alhamdulillah semoga nanti bakal bertambah lagi. Oke, mungkin di sini ada kita ke sesi pertanyaan aja kali ya. Sekarang kita buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun bisa raise hand, kalau enggak bisa tulis di kolom chatnya ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Gimana nih teman-teman, ada nggak nih? Kita bahasannya menarik banget sih ini. Pembahasan yang baru banget, yang up to date. Mungkin sambil nunggu, oh ini bentar. Sambil nunggu yang lain, mungkin aku ada pertanyaan nih Kak. Jadi kan seperti yang dijelaskan kalau misalnya transplantasi ini kan haram kan gitu ya. Nah, gimana kalau misal kita berada di posisi yang membutuhkan pendonor gitu. Itu benar-benar urgent yang nyampe kita tuh kalau nggak dapet bakal meninggal. Dan pasti transplantasinya itu dari pendonor itu yang udah mati gitu, yang udah meninggal. Jadi yang pendonor kita itu mayat gitu, udah mati, yang biasa kayak di rumah sakit kan kayak gitu ya kayak. Itu boleh nggak sih Kak? Dan itu benar-benar urgent, jadi kita tuh benar-benar ya kalau kita nggak dapet ya kita bisa meninggal gitu. Boleh nggak sih kalau seperti itu? Mungkin siapa dulu nih, Kak Yuni apa Kak Azki? Langsung Kak Yuni. Gimana Kak Azki? Suhu Yuni aja. Oh, ya udah Kak Yuni. Tadi kan kaidahnya Kak Yuni ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, operasi itu masih boleh ya, operasi ketika dia memang berbahaya gitu, misalnya operasi. Nah, apakah tadi boleh nggak kita mengambil yang dari mayat gitu ya, mayat kemudian kita untuk kita gitu. Sebenarnya yang kayak gini juga tadi ada dalil bahwa
mayat itu dia tidak memiliki hak atas tubuhnya sebenarnya begitu. Ya, dia tidak warisnya juga begitu. Warisnya itu hanya memiliki harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ya, begitu. Nah, kemudian mayit itu juga sebenarnya perlakuannya juga sama seperti manusia yang hidup. Ya, begitu. Kan tadi ada dalilnya ya, manusia yang hidup. Jadi kita tuh kan makanya tuh kalau orang meninggal emang boleh tuh langsung jeros-jeros gitu. Kan nggak digosok-gosok gitu. Enggak, teman-teman. Dia harus benar-benar halus gitu karena dia apa ya masih memiliki rasa sakit yang sama ya. Itu dilarang. Nah, kemudian yang kedua, kalau transplantasi itu kan berarti dia mengambil organ tubuh. Berarti mencabut kan? Nah, kalau mencabut berarti itu seperti memutilasi ya, kanibal, mutilasi lah ya bahasa kita. Nah, itu tuh kan dilarang di dalam Islam. Jadi dari tiga itu sebenarnya dari 3 poin itu nggak boleh gitu ya. Tidak boleh untuk mendapatkan sesuatu dari si mayit ya untuk transplantasi. Sama sebenarnya kiasnya itu kan gini, yang tadi kiasnya kita sampai mau mengalami kematian sehingga ketika kita minum jadi kayak kita nggak bakalan mati gitu. Maksudnya kita haus. Jadi kan solusinya minum kan gitu. Nah, sedangkan transplantasi itu nggak bisa kita bilang dia langsung selesai kan. Nggak, dia harus ada adaptasi dulu, dia benar enggak, sempurna enggak, kokoh enggak, kan berarti jatuhnya sebenarnya bukan benar-benar penyelamatan. Makanya di situ disebut tadi apa? Ilatnya itu enggak sempurna sebenarnya untuk mengkiaskan dalil yang sebelumnya tadi. Jadi sebenarnya enggak sempurna juga. Jadi kalau kita bilang itu tuh masih nggak bisa dipakai itu ya teman-teman untuk menyelamatkan organ. Makanya disampaikan di situ ya. Sebenarnya agak heran juga sih kenapa ya para ulama sekarang tuh nggak ngebahas ini gitu ya, nggak ngebahas ini. Jadi saya sempat cari-cari teman-teman. Nah, ternyata ada ulama yang dia membolehkan transplantasi. Kenapa? Ya, sebentar ya saya baca. Ada dia yang membolehkan. Nah, ini masalah kaidah usul sebenarnya. Jadi dia membolehkan karena ada dalil di surah An-Nur ya. Dalil di surah An-Nur itu berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Ya. Jadi dia menganggap bahwa dia mengkiaskan ya. Ulama itu mengkiaskan, ulama tersebut mengkiaskan itu manusia itu kan harta juga gitu katanya yang dikaruniakan Allah juga. Lalu kemudian karena harta akhirnya ada pengkiasan boleh gitu ya, boleh dikasih, boleh dibelanjakan kepada orang lain. Jadi sebenarnya pas aku baca ini kayak sebenarnya masih kurang ya bagi aku gitu. Kenapa? Karena meskipun istilahnya kalau dikiaskan dengan harta, nanti dia bertentangan dengan dalil yang lain, kayak mutilasi ya, atau kayak dia akhirnya doror kepada dirinya. Nah, jadi bertentangan sama dalil yang lain. Begitu ya teman-teman, makanya aku tuh mengambil dari Al-Wa'i ya, Al-Wa'i yang dikeluarkan oleh kalau Al-Wa'i itu waktu dulu ya, dulu Hizbut Tahrir masih ada, nah itu dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Itu sekiranya teman-teman, jadi saya membaca situs itu tadi. Jadi ya gitu. Intinya mah kalau saya ambil baca gitu ya tadi, berarti tidak diperbolehkan. Oke, baik Kak Yuni, syukron ya. Mungkin solusinya kita itu harus benar-benar jaga kesehatan ya Kak ya. Karena kalau misalnya udah butuh donor juga ribet lagi gitu dengan hukum-hukumnya gitu kan. Nah, jadi ya mulai dari sekarang deh gitu. Kita itu benar-benar jaga kesehatan biar kita nggak perlu kayak butuh itu kan ribet lagi gitu. Benar-benar. Gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan gak nih? Kak Azki, ada yang mau nambahin apa gimana nih Kak Azki?
Assalamualaikum, Vera mau nanya dong. Oke, Kak Vera ya. Silakan. Bentar. Bentar, babanya dandan dulu. Kakak Nggak ada. Assalamualaikum Kakak, Vera mau nanya. Jadi kan tadi yang Kakak sebutin ya, tapi tentang transparansi. Jadi kan yaitu nah itu. Nah, kan kadang orang itu kalau misalkan sakit, bentar Kakak ada iklan. Kan kadang tuh orang tuh ya udah ikhtiar aja dulu, ikhtiar gitu. Nah, ikhtiarnya itu kan kayak ya udah apa itu ya itu solusi terakhir itu kan Allah itu kan mengajarkan kita buat ya udah ikhtiar dulu, ikhtiar gitu. Ikhtiarnya buat nyari obat, nyari ini, nyari itu gitu kan. Nah, apakah itu termasuk apakah itu tidak termasuk sebagian dari ikhtiar gitu Kak? Jadi kan orang ya tadi yang aku sebutin, seseorang itu kan kalau nyari obat ya udah ikhtiar dulu, ikhtiar sama maksudnya baru kita kalau misalkan udah bener-bener nggak ada obat baru pasrah gitu. Begitu Kak maksud Vera. Halo, MC. Oke, Kak Ya, Vera. Makasih ya, Kak, atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Siapa dulu ini, Kak Azki dulu, apa Kak Yuni? Silahkan, nggak apa-apa. Oke, aku jawab sedikit ya. Nanti Kak Yuni, tolong tambahin kayak Kak Yuni suhu. Aku tuh, ya Allah, keren banget tadi dengerin aku juga. Oh, ternyata ada pemahaman baru yang aku dapat gitu. Nah, jadi balik lagi ya, memang Allah itu kan memerintahkan kita untuk ikhtiar ya ketika menghadapi suatu penyakit ataupun menghadapi cobaan. Tapi balik lagi yang kita ikhtiarkannya itu harus sesuai dengan hukum Islam juga. Jangan kita mengikhtiarkan sesuatu yang haram gitu ya. Kalau yang halalnya masih ada, diusahakan dulu gitu. Jangan malah nyerempet-nyerempet ke haram, apalagi yang jelas-jelas sudah nggak boleh gitu. Jadi balik lagi, yang dimaksudkan ikhtiar itu ikhtiar yang karena yang memang dibolehkan syariat dulu gitu. Jangan langsung, ini kan salah satu ikhtiar aku gitu. Jangan langsung berstatement seperti itu gitu. Nah tadi betul kata Rahma, ketika kita ikhtiar itu bukan ketika kita udah jatuh sakit aja gitu ya, kita baru ikhtiar dari obat. Tapi dari masa sehatnya kita pun harus tetap dijaga cara makan kita gitu ya, apa yang kita konsumsi itu pun kan harus salah satunya ikhtiar juga kan, apa yang masuk ke dalam diri kita itu harus segala sesuatu yang halal dan thayyib kan. Gitu sih menurut aku ya. Boleh ditambahkan sama Suhu Yuni. Silahkan Suhu. Oke, syukuran ya Kak Azki atas jawabannya. Untuk Kak Yuni dipersilakan. Apa ya, bismillah. Kalau kita punya sakofa itu kan kita bahas yang namanya ihsanul amal. Betul tadi kata Aski, ada ihsanul amal. Nah, maka kita harus menjamin ranah ikhtiar kita itu tidak melanggar korinah-korinah atau batasan-batasan petunjuk-petunjuk yang udah ditetapkan sama Allah, kan gitu. Nah, kemudian tadi tahu nggak yang ada terakhir yang aku sebutin gitu ya, yang apa namanya, semua penyakit ada obatnya kecuali kematian. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, kalau udah makna langsung ke organ vital, ya itu memang istilahnya ya itu tuh udah ranah bagaimana kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang kemudian membolak-balikkan keadaan itu. Karena kan tadi batasan-batasannya udah kita jelas ya. Kalau masih hidup, emang siapa yang mau donorin darah, mau donorin ininya? Berarti dia donor dong. Haram, kan gitu ya, tidak diperbolehkan. Kemudian orang mati, lah mati juga gitu, dilarang kanibal, terus itu bukan hak milik dia juga. Terus apa namanya? Terus kanibal bukan milik dia. Apa satu lagi ya tadi? Lupa aku satu lagi poinnya apa. Mutilasi. Apa deh? Mutilasi. Ah iya mutilasi.
ya mutilasi. Kemudian yang kedua, yang bukan kanibal, mutilasi kan mirip. Nah, yang ketiga itu tadi apa? Bahwa perlakuan orang meninggal sama orang hidup itu sebenarnya sama teman-teman. Jadi nggak boleh dilecehkan dan nggak boleh diapa-apain gitu ya. Jadi ada harkat martabatnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi, bukan, ada satu yang ketika transplantasi, dia kan kiasnya tadi menyelamatkan. Nah, tapi penyelamatan itu kan belum tentu terjadi. Paham ya teman-teman? Antum kalau udah melanggar 3 syarat tadi, misalkan, melanggar 3 syarat tadi terhadap mayit, ya kan? Oke, labrak aja Kak. Coba nih, ikhtiar nih. Tapi ternyata itu juga sebenarnya belum tentu menjadi kias yang sempurna, menjadi ilat yang sempurna. Berarti kan gini, kita itu kayak sedang ya nggak bisa kan gitu ya, istilahnya dari dasarnya aja sebenarnya itu masih tidak bisa dipegang gitu ya, tidak bisa dipegang. Nah, apalagi kemudian syarat-syarat tadi. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang memberatkan kita untuk lebih baik kan tidak, apalagi sebagai seorang lihat ya bahwa apa ya namanya itu ya tadilah ketika kita apa ya, harusnya memang sebagai seorang mukmin itu kan hidup dan matinya itu untuk Allah gitu ya, untuk Allah. Sebenarnya beneran teman-teman, kalian susah deh, pokoknya susah banget merasakan bagaimana kemudian mencintai akhirat di saat kalian ini diminta untuk terus mencintai dunia. Siapa yang meminta kalian untuk mencintai dunia? Kapitalisme, kehidupan kalian, lingkungan kalian. Ya enggak, informasi yang kalian dapat, semua informasi itu memaksa kalian untuk mencintai dunia dan memikirkan dunia doang. Jadi kayak kita bilang, kok Kak sepasrah itu sih Kak gitu ya. Kan kaidah-kaidahnya udah kita paham tuh. Ya, apa yang bisa kita upayain sebagai seorang mukmin jika benar-benar berpasrah kepada Allah saja, pertolongan Allah saja. Itu tuh nggak bakalan didapat teman-teman. Jadi percaya deh, kalian nggak bakalan pernah kegambar makna ini kalau kita aja nggak selesai dengan kita pengen hidup untuk Allah dan untuk akhirat. Pokoknya kebayang deh, kapitalis itu pokoknya materi gitu ya. Jadi tetap perhatikan ranah ikhtiar, bener. Tetap perhatikan ranah ikhtiar. Itu kali, Nafas. Oke, syukran ya Kak Yuni. Gimana Kak Vera, udah terjawab belum? Makasih Kak Dina, makasih Kak Yuni. Aku tahu, aku suka quotes-nya. Ketika kamu mencintai akhirat, tapi kamu dipaksa untuk mencintai dunia. Is it? Keren quotes-nya. Oke, makasih Kakak. Berdasarkan tadi penjelasannya Kak Yuni, aku juga baru sadar kalau ya juga ya manusia itu kayak serakah banget sih, pengen hidup mulu gitu ya, kalau misalnya bisa diibaratkan gitu. Jadi dia aja yang misalnya udah benar-benar butuh donor dan itu diambang kematian. Nah, benar-benar kayak, gue harus hidup loh, gue harus hidup. Gimana caranya biar dapat pendonor? Ya udah, ini nih caranya dengan transplantasi ini, transplantasi itu gitu. Padahal kan yang kata Kak Yuni tadi, kalau yang Kak Yuni bilang kalau misalkan Allah itu sudah menyiapkan obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Nah, jadi manusia ini ibaratkan kayak nggak mau mati gitu, nggak mau meninggal. Jadi semua cara dilakukan gitu. Aku baru nyadar sih ke situ Kak, emang ya manusia. Aku juga ya pas tadi nginin pertanyaan kan kayak tadi itu, kalau misalnya kita butuh banget gimana tuh gitu. Di situ baru iya ternyata manusia itu benar-benar nggak mau ke akhirat, nggak mau meninggal gitu, pengen hidup aja gitu. Masya Allah. Syukran ya kakak-kakak pemateri. Ini gimana, ada lagi nggak kira-kira teman-temanmu yang mau nanya? Bisa mau nanya dong. Oh iya, ada Kak Hani. Ya Kak, silahkan Kak. Sebelumnya suaraku kedengeran kan jelas? Iya, kedengeran kok. Mungkin ini agak keluar dari tema ya, soalnya kan dari tadi kalau menurut aku insya Allah udah jelas banget apa yang dijelasin sama Kak Yuni sama Kak Aski di awal tadi soal transplantasi organ. Tapi aku
kepikiran nih sama yang Kak Aski jelasin yang pas pertama-tama ngomong soal organ kan salah satunya yang diuntungkan itu kan juga para ilmuwan dan lain-lain kan. Maksudnya bisa praktek lah tentang keilmuannya gitu. Kira-kira hukum itunya sendiri gimana? Sama satu lagi terakhir. Berarti hukum otopsi jenazah nggak boleh juga dong, Kak? Maksudnya kayak misalkan kayak ahli-ahli forensik kan misalkan yang mengungkap pembunuhan dan lain-lain gitu. Sedangkan misalkan ini pendapat aku sendiri ya, misalnya nih, kita menemukan suatu jenazah misalkan dia itu matinya gara-gara pembunuh berantai gitu. Misalkan clue-nya itu bisa kita dapat kalau kita itu otopsi dia gitu, tapi terlepas lagi misalkan hukumnya misalkan nggak boleh gitu. Jadi gimana, Kak? Gitu aja sih. Ya, Oke, cukup syukran. Kak Rahma. Pertanyaannya kayak drakor banget nih, ada forensiknya. Oke deh, ke Kak Aski dulu deh. Gimana Kak? Kayaknya ini deh, Hani itu pecinta itu apa film apa sih science fiction ya? Iya, Gitu. sama thrill, iya. Iya. Tadi pertanyaan yang pertama gimana maksudnya hukum apanya ya, Han? Aku kurang. Kalau hukum ya yang kayak sebelumnya kan Kak Yuni juga bilang kan bahwasannya kalau kita mengangkat apa namanya organ dalam tubuh manusia itu otomatis kita mengacak-ngacak isinya kan gitu. Ya otomatis hal itu kan dipraktekkan dari dalam seorang ilmuwan kayak gitu. Jadi hukumnya gimana? Kalau yang dijelaskan dari tadi kan ini kan didonorkan, ditransplantasikan atau dipindahkan tepatnya ke orang lain lagi, ke makhluk hidup yang lain itu jelas nggak boleh kayak gitu. Tapi gimana kalau keadaannya untuk penelitian gitu Kak? Oh, kalau untuk penelitian ya. Nah, sebenarnya juga itu tuh pertanyaan yang dari dulu tuh aku tuh nyari jawabannya tuh masih bingung tahu sebenarnya. Karena kan balik lagi ya, gimana kita bisa tahu di dalam tubuh kita tuh di ginjal itu ada organnya apa-apa aja kalau misalkan kita nggak mau bedah kan. Gimana kita tahu jantung itu ada bagian apa saja gitu ya, ada bagian apa saja di dalamnya gitu yang biar kita tuh ketika berobat, ketika kita melakukan pengobatan kepada seseorang itu bisa efektif dan nggak memakan waktu lama gitu kan ya. Nah, cuma kalau misalkan dari segi kalau untuk ilmu pengetahuan sendiri ya, aku juga masih kurang paham nih dalilnya kemana. Nah, kemungkinan kalau misalkan untuk dalilnya sendiri selagi untuk ilmu pengetahuan dan memang itu tidak menyakiti seseorangnya gitu ya. Misalkan aku dulu pernah nanya ke teman aku yang memang dia itu eh, kuliah di kedokteran gitu ya. Nah, aku nanya prinsip mereka itu menggunakan mayat yang digunakan ketika pembelajaran itu dapat dari mana gitu kan ya nggak mungkin ya maksudnya kita berpikirnya nggak mungkin sebuah keluarga menjual mayat keluarganya untuk demi ekonomi aku mikirnya sih nggak mungkin gitu awalnya kemudian aku tanya ke beliau itu dapatnya dari mana gitu ya mereka itu menemukan mendapatkan bahan praktek yang mereka gunakan di dalam sekolah mereka itu ya dengan mayat-mayat yang ditemukan nggak ada namanya gitu terus keluarganya nggak mau mengakui itu mereka ada yang memperjualbelikan seperti itu. Nah, untuk hukumnya boleh atau enggak aku kurang paham ya. Nanti mungkin Kak Yuni kalau tahu bisa dikasih tahu ya. Soalnya bukan ambigu sih, kayak heran aja gitu. Maksudnya bingung juga ketika kita harus mengetahui ilmu pengetahuan lebih dalam, tetapi kita itu misalkan nggak boleh kalau misalkan seperti itu ya. Untuk mengetahui bagian tubuh manusia kan kita nggak bisa secara rinci kalau kita nggak membedah dalamnya kan. Bahkan aku dulu pernah mikir juga, kalian pernah lihat nggak, sistem saraf manusia yang memang utuh sistem saraf manusia doang, nggak ada kulitnya, nggak ada lemaknya, nggak ada dagingnya gitu. Jadi memang sistem saraf manusia itu bentuknya seperti manusia tapi ya urat-urat doang gitu. Nah itu Apa kan neuron memang ya Kak? ya, nah itu kan memang diperoleh dari jasad asli kan. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa ini tuh salurannya kemana-kemana kalau kita nggak belajar dari aslinya gitu. Itu sih yang menurut aku sih Han, wallahu alam aku belum begitu mendalami juga. Gitu Hani. Kak Aski, syukron. Gimana Kak Yuni? Masya Allah, ini luar biasa ya kalian itu. Ini pecinta drakor apa nih? Pecinta live action, apa namanya? Film-film thriller. Iya. Bismillah. Ini aku sepaham aku ya teman-teman. Dulu juga pernah menjadi sebuah pertanyaan ini. Kalian tahu kan yang tadi aku sebut Avicenna, Bapak Kedokteran Dunia. Nah, ketika beliau merumuskan ilmu-ilmu yang sampai sekarang menjadi rujukan, ya,
Nah, itu tuh dia nggak membedah, teman-teman. Dia nggak membedah. Dia tidak membedah tubuh manusia untuk mengetahui struktur tubuh manusia dan untuk mengetahui letak-letaknya. Terus aku kaget ya waktu itu, masa sih Kak? Emang bisa sampai kayak gitu, hebat bener gitu ya. Tapi itulah gitu ya. Apa namanya, ada yang bisa seperti itu. Nah, oke, kita bilang kan nggak semua orang bisa kayak gitu, Kak. Nah, berarti kita alihkan gini. Tahu nggak, sekarang itu teknologi udah menciptakan robot, ya kan? Robot. Nah, pernah nggak kita bertanya gini, daripada mereka memproduksi robot, robot tempur, robot seksual, ya kan? Robot pekerja seks, kenapa nggak berpikir untuk menciptakan robot buat praktek, ya kan? Praktek yang ada di anak-anak kedokteran. Kan bisa secanggih itu kan? Kenapa nggak ke situ? Nah ini nih teman-teman. Emang kalau kita hidup hari ini nggak punya standar, ya udah apa baik gitu. Apa baik dilakuin karena nggak menelisik halal dan haram tadi. Jadi akal ini karena nggak punya batasan, jadi ya udahlah yang ini aja, ya udahlah gini kan gitu ya. Akhirnya gitu. Padahal ketika dia pakai standar halal dan haram nih, akalnya akan terus bekerja untuk mencari apa? Ilmu-ilmu yang bisa memadai sesuatu supaya tidak melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, teman-teman. Nah, tapi tetap ya, aku hukumnya bagaimana Kak untuk orang-orang kedokteran? Ya, dulu ada yang sampai bilang dia makruh ya, karena hari ini belum ada kan yang robot disediain gitu ya, yang untuk membantu pelajaran kedokteran ya, anak-anak kedokteran. Jadi kan mereka kadang akhirnya memeriksa ya mayat-mayat tersebut. Nah, tapi tetap ya ketika mereka memang mau membelek atau apa gitu ya, itu luar biasa, itu tidak apa namanya, kita paham ya hukumnya seperti itu, memperlakukan mayat sebagaimana manusia. Nah, ini juga berkaitan sama yang tadi. Kayak gimana Kak dia otopsi? Kayaknya pas diteliti kayaknya ada nih sesuatu di dalam organ tubuhnya. Ya, Ambil kalau contoh yang itu Kak, Afwan, ambil contoh yang kasusnya Jessica kopi sianida, kan itu harus diotopsi ya untuk membuktikan ada sianida di lambungnya. oh iya. Luar biasa. Aduh. Bentar ya, kayaknya ada tukang bentar. Bentar. Ya, ayo. Bentar ya, mana ini? Oke, teman-teman tunggu dulu ya sebentar, kayu ininya sepertinya ada urusan. Iya. Kak Hani bisa aja nih pertanyaannya. Ya juga sih, bener. Aku juga bermikir ke situ. Sebenarnya yang paling menarik yang Kak Aski bilang tadi pas di awal, maksudnya ya itu tuh jadi emang sasaran empuk buat kapitalis ya, apalagi Kak Yuni juga bilang kan, maksudnya kayak human trafficking dan lain-lain kan, itu emang gimana ya, itu emang ilegal kan, jelas ya gitu. Soalnya ada juga ya aku ketahui, tapi nggak tahu ya negara itu sekarang masih menerapkan sistem ini apa enggak. Jadi kalau ada warga negaranya atau bukan yang warga negaranya juga, mungkin kalau ada yang mati meninggal terus nggak ada yang ngakui nih jasadnya, ya diambil organnya kayak gitu. Jadi entah emang dimasukin ke rumah sakit punya pemerintah atau dijual lagi, ya wallahu alam gitu. Pokoknya ya itu, kalau nggak ada yang mengakui, nggak ada yang jemput itu jasadnya, udah dikelola sama pemerintah, kurang lebih sih gitu. Ya, iya di dunia ini ada-ada aja gitu ya kan. Itu kan fakta yang kita pahami belum penuh ya teman-teman sebenarnya. Ya, makasih ya Bang. Nah ini Kak Yuni udah datang. Apa tadi? Iya gitu. Terus gimana ya ketika mereka kemudian di apa namanya harus melihat gitu ya kasus-kasus otopsi. Nah kalau ini saya belum dapat jawabannya ya teman-teman. Silahkan dipending karena saya cuma tahu batasan yang tadi ya, batasan yang tadi. Cuman saya mikir gini, kita nggak memiliki hak atas mayit gitu ya. Misalkan orang tuanya gini, ini kan ada tuh adab-adab dalam otopsi kan gitu ya. Jenazahnya mau diperiksa nggak? Kan gitu ya. Mau dicari nggak pelakunya? Kan gitu ya. Nah, tapi
meskipun ada adab-adab begitu, tetap aja gitu ya, mayit itu apa ya istilahnya tadi, yang standar tadi yang dalam Islam itu dia bukan milik siapapun ya, keluarganya itu cuman mendapat warisan harta, bukan mewarisi dirinya. Itu doang yang bisa aku jawab. Jadi hukumnya Allahu a'lam. Baik Kak Yuni, syukron atas jawabannya dan juga Kak Aski. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lain atau tidak ya? Kalau ada pertanyaan bisa raise hand ya, ataupun bisa open mic-nya lah secara langsung. Mungkin udah nggak ada kali ya Kak ya, udah nggak ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Falzah ya. Silakan Kak kalau ada pertanyaan Kak. Mau nanya ya, kalau misalnya darah itu termasuk organ apa enggak sih? Kan ada yang bilang boleh, kan yang banyak di sekitar kita itu kan membolehkan ya, bahkan banyak donor darah secara massal gitu. Nah, kalau dalam sudut pandang Islam itu gimana Kak? Donor darah dibolehkan ya? Aku nggak kedengeran, soalnya sinyalnya kurang baik. Oke Kak Falza, ya. Mungkin ke Kak Cek, suara aku sudah jelas belum ya? Tadi katanya ada yang bilang kecil. Kecil sih suaranya. Cek, sudah belum? Udah belum ya? Cek. Udah. Ya udah. Oke, baik. Tadi Kak Falza bilang darah itu termasuk organ, bukan ya? Nah, ini aku jawab dulu ya. Jadi yang dimaksud organ itu seperangkat alat yang udah ada sistemnya, Kak. Kalau misalkan nih kita, apa sih namanya? Kalau dimisalkan alat juga susah ya. Karburator motor kan nggak cuma wadahnya doang kan, tapi ada bagian-bagian kecilnya. Ya, yang namanya organ, ya suatu bisa dibilang benda gitu ya. Kalau misalkan kita bilang ginjal gitu ya, ginjal itu kan termasuk organ. Nah, di dalam organ itu kan ada sistemnya, ada uratnya, ada organ-organ yang lain juga yang mendukung kerja dari ginjal tersebut. Makanya dia bisa bekerja, itu disebut dengan organ. Kalau darah itu kan hanya sistem pelengkap ya. Darah itu kan hanya bagian kecil, jadi bukan disebut organ. Organ itu di mana dia itu bisa bekerja sendiri untuk menghasilkan, kalau misalkan ginjal dia bisa bersistem ekspresi gitu ya. Kalau jantung berarti dia yang bisa memompa gitu. Kalau darah kan hanya sebuah partikel pelengkap gitu loh Kak. Jadi kalau untuk darah sendiri itu kan bukan sesuatu yang memang fatal ya ketika kita mendonorkan terus kita itu bisa mati gitu ya ketika mendonorkan darah gitu. Enggak kan. Kalau darah itu kan yang dia itu continue terproduksi setiap harinya gitu. Jadi boleh sih kalau menurut aku, boleh selagi memang ketika kita mendonorkan kita tahu syarat-syaratnya kan, kayak misalkan kalau kita mau donor darah itu kan ada ya batasan berat badan berapa, dalam kondisi sehat gitu ya, terus tidak menderita penyakit apa yang bisa memang ditularkan untuk ke si penerima darahnya itu sendiri gitu. Jadi berbeda dengan organ kalau darah itu ya Kak. Jadi masih boleh sih selagi memang adabnya itu dipenuhi gitu Kak Falzah. Oke Kak, syukron. Apaan? Oke, syukran Kak Aski. Gimana Kak Yuni? Alhamdulillah cukup terwakilkan sama Aski. Oke, sip. Mungkin apa ya yang aku ini dulu kali ya. Oh iya,
Mungkin yang lain masih ada pertanyaan atau enggak nih? Kalau enggak ada, kita ke closing statement aja. Kayaknya udah enggak ada ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku simpulin sih ya dari pemaparan materi tadi, jadi kita itu sebagai umat muslim juga harus tahu gitu dengan hukum-hukumnya, jangan asal kayak oh ternyata apa ya, kan sekarang ini kan kita udah termasuki dengan pemikiran-pemikiran barat. Nah, dan itu salah satu PR kita juga buat mengkaji Islam lebih dalam. Nah, contohnya aja tentang transplantasi ini, ternyata transplantasi ini tuh nggak semudah yang kita bayangkan, kayak ya udah kalau misalnya kita butuh donor, kalau ada pendonornya ya udah tinggal donor gitu. Ternyata nggak semudah itu. Ternyata ada juga beberapa harus ada ilatnya atau pendukungnya. Dan juga tadi yang seperti yang di Kayuni bilang, kalau misalnya donor itu nggak 100% menjadi apa ya, penyelamat gitu. Karena donor ini bisa juga kayak kurang cocok dari apa organ yang didonorkan, dan akhirnya malah menjadi masalah baru gitu atau penyakit baru. Nah, mungkin aku ini aja kali ya buat closing statement dari Kak Azki dulu deh. Gimana Kak Azki? Closing statement ya? Iya Kak. Kalau disuruh closing statement tuh aku bingung, suka bingung mau ngomong apaan ya. Nah, jadi mungkin ini ya, aku mau ngasih semangat ke teman-teman. Jadi ini aja aku baru sadar kemarin ketika kuliah. Jadi kan pas waktu kuliah itu dosen itu kan menanyakan tentang judul penelitian gitu kan. Terus kemudian aku jadi peserta. Waktu itu aku jadi peserta jadi seseorang yang lagi mendeskripsikan penelitiannya dia. Kemudian dosen aku tuh bilang gini, kita tuh kenapa belajar sekeras ini gitu ya, sekeras ini, kita tuh biar tahu apa sih yang Tuhan pengen gitu ya dari kita itu belajar. Kayak kita misalkan nih, kalau kemarin itu penelitiannya tentang organ tumbuhan ya. Jadi beliau tuh bilang, kita tuh nggak harus nebang pohon, terus harus bedah pohonnya biar kita tuh tahu gitu. Kita cukup ambil daunnya, kita bisa tahu itu di pohon itu mengandung apa aja. Itu cukup dari situ. Jadi kita tuh bisa apa, cara bersyukur kita kepada Tuhan itu bisa lebih ketika kita tahu cara mensyukuri kenikmatan ciptaannya Allah gitu. Kemudian aku mikir, oh berarti termasuk orang-orang yang punya ilmu tertentu itu dia sama aja kayak orang punya keindra keenam kan. Maksudnya dia itu bisa mencintai apa yang orang lain itu enggak gitu. Sama aku tuh ngeliat teman-teman yang ngaji, kok bisa loh mereka tuh yakin khilafah itu datang gitu ya, bahwa pertolongan itu Allah tuh akan datang, bahwa Islam itu akan tegak kembali, padahal orang lain tuh nggak percaya itu gitu. Itu tuh aku yang mikirnya keren ya, mereka tuh ketika ngaji sesuatu yang nggak mereka bisa bayangkan, tapi mereka itu bisa membayangkan untuk dirinya sendiri. Gimana caranya mereka tuh yakin bahwa akhirat itu ada gitu. Itu kan butuh keyakinan yang lebih gitu kan. Nah, makanya tadi kata Rahma, ya udah ngaji lebih baik tadi bilangnya ngaji ya, teman-teman diminta untuk ngaji untuk memahami ilmu Allah itu seluas mana sih gitu kan. Nah, kalau untuk closing statement sendiri, kalau tadi ya terkait teknologi sendiri, Islam itu kan nggak bisa lepas dari teknologi ya. Kalau misalkan pengetahuan dan teknologi pun nggak bisa lepas dari Islam. Ketika pengetahuan dan teknologi itu nggak didasarkan pada Islam, itu akan gila, maksudnya nggak terkendali gitu. Penelitian itu terserah sendiri gitu ya. Terus ya pokoknya terserah sendirilah, nggak sesuai dengan syariat gitu lah. Dan akhirnya kan banyak ya teman-teman temui kalau misalnya seorang profesor itu kok bisa gitu ya, di film-film tuh ada loh. Mungkin teman-teman pernah nonton film yang antara orang satu dengan orang yang lain itu digabungkan jadi satu gitu ya, yang menyerupai hewan gitu. Itu kan berarti karena nggak terkendali ya dalam pemikirannya dia, pengetahuan dan teknologinya, akhirnya semua itu bisa dijadikan bahan percobaan gitu. Nah itu ketika pengetahuan dan teknologi itu tanpa Islam. Kemudian Islam pun nggak bisa gitu ya, nggak bisa tanpanya teknologi. Kalau misalkan Islam itu nggak ada teknologi gitu ya, nggak ada ilmu pengetahuan, ya itu nggak akan berarti gitu. Gimana akan berkembang ketika kita dakwah aja nggak mau melek teknologi gitu loh. Itu sih Rahma. Jadi harus seimbang antara pengetahuan
teknologi dengan Islam pun Islam juga sama gitu. Jadi saling melengkapi gitu sih. Baik Kak Azki, syukron, jazakillah khairan. Mungkin untuk Kak Yuni, closing statement-nya bagaimana Kak? Apa closing-nya? Iya. Bismillah teman-teman, sebelum kalian berilmu, kalian harus punya sakofah. Karena dari sakofah itu kalian bisa menimbang sesuatu penting nggak penting. Kalian bisa menimbang boleh nggak boleh. Kalian bisa punya visi yang mau kalian tuju. Dulu saya ngerasa saya nggak berguna berada di matematika. Karena kayaknya ngitung doang gitu ya, jadi ilmuwan kagak. Banyak lah gitu. Atau orang-orang yang udah kadung masuk ke banyak lah ya ke pelajaran-pelajaran yang lain. Cuman pas kita ngaji, kita tahu kita mau apa. Kita mau berdaya untuk agama Allah dengan cara apa. Teman-teman saya banyak yang kemudian dia anak IT dan lain-lain ya. Mereka bahkan hari ini di masa pandemi ini mereka punya cita-cita yang sangat besar. Mengadakan satelit sendiri ya. Karena hari ini informasi kita terjual bebas. Tapi bagaimana kita punya satelit independen? Untuk apa? Kita punya perpolitikan sendiri, arus sendiri. Jadi kaum mukmin itu independen dari segi informasi. Itu kan artinya sebelum dia berilmu, dia harus punya sakofah dulu. Dia dari sakofah itu dia memupuk akidah, jadi dia tahu tuh batasan dan tahu tujuan. Nah, kayak begitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah bosan ngaji. Ya kalau udah bosan, banyak-banyak istighfar, cari gaya supaya tetap ngaji. Gaya apa itu? Maksudnya gaya yang lain lah ya. Kenali cara belajar kita, metode kita. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak punya sakofah Islam, kalian cuma punya ilmu itu nggak berguna. Nggak berguna, kosong gitu ya. Kayak berjalan tapi nggak tahu arah. Kayak kata Asti tadi, berjalan nggak tahu arah. Ngegunain nggak tahu arah. Jadi nggak bisa ngebedain mana penting, mana nggak penting. Mana yang genting, mana yang tidak genting. Nah, jadi sakofah itu yang paling utama, perdalam, apapun itu dilahap ya akidah, syariah itu benar-benar dilahap teman-teman. Jangan bosan dengan syariat Islam karena kalau kalian udah punya itu, kalian punya cita-cita lebih, kalian punya potensi dan potensi itu kalian bisa arahin kemana. Tentu untuk abdillah, untuk menghamba kepada Allah dan itu makin maksimal, makin keren lah kalian pokoknya. Dah. Mantap Kak Yuni, Masya Allah. Syukran ya Kak Yuni. Baik teman-teman, kita udah di penghujung acara nih. Nggak kerasa ya, hampir 2 jam kita berada di acara Yuki ini. Semoga nanti ke depannya yang join juga bisa nambah banyak gitu ya. Karena ngaji itu penting banget sih. Kalau dari aku pribadi juga dulu sebelum ikut Yuki kayak kita itu misalkan aku mahasiswi gitu. Mahasiswi itu dari ajaran agama itu kayak masih kurang. Dan kalau misalnya di kampus-kampus juga kayak pendidikan agama itu cuma semester 1 paling. Apalagi kita yang dulunya sekolah umum itu tuh jarang banget dapat yang ilmu agama tuh benar-benar nyampe dalam gitu, benar-benar dikupas gitu. Paling yang kita dapetin kayak rukun iman, rukun Islam, pasti itu lagi. Itu tuh aku ngerasain nyampe kuliah sih, itu pasti yang paling dibahas. Nah, setelah ikut Yuki ini benar-benar kayak, oh ternyata Islam tuh nggak nyampe situ doang, nggak sholat doang, nggak puasa doang gitu. Yang dibahas itu lebih dari itu gitu. Apalagi di kehidupan kita juga semuanya itu harusnya kita itu udah diatur gitu. Dari kita lahir sampai kita meninggal itu benar-benar udah ada aturannya, yaitu di Al-Quran dan hadis gitu. Jadi untuk kali ini alhamdulillah udah selesai ya teman-teman. Makasih banget yang udah join Yuki. Semoga ilmu kita bertambah semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kak Azki dan Kak Yuni sebagai pembicara. Aku Rahmat Thaibah sebagai MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Kak Yuni, Kak Azki.
Syukran juga teman-teman semua yang udah join. Jazakumullah khairan katsir, Kak Yuni, Kak Zina. Oh iya, Kak Aski, gimana ini apa Iya. namanya dokumentasi? Kita iya, Yuk kita foto dulu. Oke, kita Kan dokumentasi jarang-jarang dulu nih ya kayaknya. teman-teman, sampai kelupaan ya Allah. Kak Aski ya yang jadi operatornya. Iya, siap. Ayo senyum Abah-abahnya terbaik dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini aku stop itu dulu.